Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tawa keras terdengar dan cahaya serta bayangan terbang dari kejauhan dan muncul di udara. Pada saat yang sama, kekuatan dasar datang menghancurkan serangan yang mengarah ke arah Chu Kuang-Seng. Itu adalah pemimpin sekte San Huan, Huan Feng. Di luar dugaan, apa yang terjadi hari ini justru membuat kedua orang besar itu khawatir. Chu Kuang-Seng mengangkat matanya dan melihat seorang pria baru baya berdiri di udara. Dia mengenakan gaun biru dan memancarkan rasa keagungan. Kekuatan orang ini sebanding dengan Sawu Tian. Pantas saja dia bisa memimpin sekte San Quan dan Pavion Kisah untuk bertarung secara setara. Melihat Kuan Feng muncul, ekspresi Sawu Tian tiba-tiba menjadi gelap. Dan dia berkata dengan dingin, "Master Sekte Kuan, bukankah Anda terlalu ikut campur dalam masalah ini?" Kuan Feng merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tahukah Anda, Master Sa, Master Sekte ini tidak tega saat melihat penindasan terhadap bocah kecil. Jadi saya datang untuk menghentikannya, tapi ini semua demi wajah Master Pavilion Sa. Apakah Master Pavilion ini masih ingin berterima kasih?" Katanya dengan dingin. "Saya tidak perlu," kata Kuan Feng tanpa basa-basi. "Kamu?" San Wutian berteriak dengan marah. Matanya hampir terbakar. "Apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkan bocah itu? Seharusnya begitu." Melihat penampilannya yang tenang, San Wutian semakin marah. Dia menatap Kuan Feng lalu mendengus dingin. "Aku akan membiarkanmu merajalela untuk sementara waktu. Cepat atau lambat, kota Kuan Ping ini akan menjadi milikku, milik Pavion Kisah." Mendengar ini, tatapan dingin tiba-tiba melintas di mata Huan Feng dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu, Master Sekte akan menunggu dan melihatnya." Sawo Tian mendengus dingin, lalu menoleh ke arah Chu Kuang-Seng dan mencibir, "Bocah, ketika Sekte San Huan dihancurkan, itu akan menjadi hari kematianmu." Setelah mengatakan ini, dia melambaikan lengan bajunya dan menggulung wanita itu dan Song Wuliang dan terbang menuju suatu tempat di kota. Chu Kuang-Seng melihat ke arah di mana kedua orang itu pergi dan perlahan menarik pandangannya. Cahaya dingin berkelip pelan ke dalam matanya. "Terima kasih banyak Tuan Huan atas pertolongannya." Meskipun dia tidak takut dengan Pavion Kisah karena dia turun tangan untuk memblokirnya, dia tentu saja harus berterima kasih. Huan Feng melambaikan tangannya, lalu memandang Chu Kuang-Seng dengan aneh, dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin tahu siapa nama adik kecil ini." "Nama junior adalah Chu Kuang-Seng," jawab Chu Kuang-Seng sambil tersenyum tipis. Mata Huan Feng berbinar dan berkata sambil tersenyum, "Adik Chu, apakah Anda bersedia ikut dengan saya ke Sekte San Quan?" Setelah mendengar ini, Chu Kuang-Seng tidak ragu-ragu dan berkata langsung, "Ini adalah suatu kehormatan. Jika dia ingin meminjam formasi teleportasi luar angkasa, dia pasti akan terlibat dalam pertempuran antara Sekte San Quan dan Pavion Kisah. Dalam hal ini, setelah menyinggung Pavion Kisah, dia secara alami senang atas kebaikan Master Sekte Quan. Adik Chu, silakan ikut aku." Huan Feng tertawa, lalu berbalik dan pergi ke kejauhan. "Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana?" Liu Fei berjalan mendekat. Dia melirik ke arah menghilangnya Huan Feng dan bertanya dengan lembut, "Tidak ada cara lain?" "Jika ingin meminjam formasi teleportasi luar angkasa, Anda hanya bisa berdiri bersama Sekte San Quan." Chu Kuang-Seng mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Sekte San Quan di aula utama. Master Sekte,
Apakah kamu benar-benar akan menaruh harapanmu pada junior tak dikenal itu? Seorang lelaki tua berjanggut putih di sisi kiri. Huan Feng berkata dengan suara yang dalam. Huan Feng mengangguk, wajahnya sedikit serius. Di belakang pavilion kisah ada dukungan dari benua tingkat tinggi. Begitu kompetisi dimulai, saya khawatir sekte San Quan kita pasti akan kalah. Saya juga mengetahui dalam hal ini, tetapi menurut pemimpin sekte, bocah itu baru berusia awal 20-an. Jadi bagaimana dia bisa menangkan persaingan untuk kita? Huan Feng berkata sambil tersenyum. Tetua Agung tidak boleh mengatakan itu. Meskipun dia masih muda, mereka tidak boleh diremehkan. Oh, mata keruh Penatua Agung bersinar dan dia berkata, karena Master Sete sangat yakin, saya ingin mencobanya. Apa yang bisa dilakukan bocah itu? Mendengar ini, Huan Feng tersenyum. Tetapi tidak banyak berbicara, tapi dia jelas menyetujuinya. Karena masalah ini terkait dengan status sekte San Quan mereka di kota Huanbing. Mereka harus melakukannya dengan hati-hati. Mereka datang. Huan Feng melihat ke arah pintu masuk aula dan melihat dua sosok muda masuk perlahan. Apakah mereka dua anak kecil ini? Mata tetua itu menatap bolak-balik ke arah mereka berdua dengan ekspresi curiga di wajahnya. Saya bertanya-tanya, mengapa Master Sete Skuan mengundang kita ke sini? Chu Guangsheng menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kalian berdua silakan duduk. Master Sekte ini akan memberimu tahu sesuatu dengan detail. Chu Guangsheng mengangguk dan dia dan Liu Fei duduk di kursi besi di samping. Setelah melihat ini, Huan Feng berbicara. Alasan mengapa saya mengundang kalian berdua ke sini adalah untuk kompetisi setengah bulan lagi. Kompetisi? Setelah mendengar kata ini, Chu Guangsheng langsung mengerutkan kening. Jelas dia belum pernah mendengar mengenai hal ini. Master Sekte Huan Feng menjelaskan. Ini adalah kompetisi yang disepakati antara Sekte Han Huan dan Pavilion Kisah. Jika salah satu pihak kalah, mereka harus pergi ke dari kota Huanbing dan tidak pernah menginjakan kaki lagi. Dan berita ini menyebar ke seluruh kota Huanbing dalam beberapa hari. Chu Guangsheng kembali bertanya, saya ingin tahu kompetisi seperti apa yang akan diadakan. Lalu Master Sekte Huan Feng menjelaskan, kompetisi antar generasi muda. Dalam kompetisi tersebut, kedua belah pihak mengirim 3 orang junior untuk berkompetisi. Dan siapa yang memenangkan 2 pertandingan akan menjadi pemenangnya. Mendengari kata-kata ini, Chu Guangsheng mengerutkan kening dan bertanya, apakah Tuan Huan ingin saya berpartisipasi dalam kompetisi ini? Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Master Sekte Huan Feng membantunya menghentikan Shao Liang. Dan ternyata karena alasan ini. Huan Feng mengangguk dan berkata dengan ekspresi tidak berdaya. Sejak awal, junior kami dari Sekte San Quan lebih lemah dari Pavilion Kisah. Tapi sekarang, ditambah dengan adanya kekuatan lain yang membantu mereka, maka kami tidak punya peluang untuk menang dalam kompetisi ini. Kekuatan lain? Chu Guangsheng mengangkat alisnya, lalu bertanya perlahan. Apakah Tuan Huan tahu dari mana kekuatan lain itu berasal? Mendengar ini, Huan Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu asal-usul kekuatan yang diam-diam membantu Pavilion Kisah. Saya baru saja mendengar bahwa itu berasal dari benua tingkat tinggi. Benua tingkat tinggi? Wajah Chu Guangsheng langsung menjadi gelap dan ekspresinya menjadi serius. Sejujurnya, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut generasi muda Pavilion Kisah. Tetapi jika benua tingkat tinggi ikut campur, situasinya akan sangat berbeda. Jadi, apa pilihan saudara Chu? Huan Feng memandang Chu Guangsheng dengan gugup.
Jika dia tidak setuju, maka Sekte San Quan mereka mungkin berada dalam bahaya. Meskipun ekspresi gugup Huan Feng, Chu Kuang-Sheng merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya bisa membantu Sekte San Quan, tapi ada persyaratannya. Adik Chu, tolong beritahu saya." Chu Kuang-Sheng melanjutkan, "Jika saya cukup beruntung untuk mengalahkan Pavilion Kisah, saya hanya perlu meminjam formasi teleportasi luar angkasa. Itu mudah dilakukan kalau kita menang." "Kalau begitu, masalahnya sudah selesai," kata Chu Kuang-Sheng sambil tersenyum. Tunggu sebentar. Saat Chu Kuang-Sheng dan Hua Feng mencapai kesepakatan, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, menyela pembicaraan di antara keduanya. Chu Kuang-Sheng mengerutkan kening menatap lelaki tua dari Sekte San Quan, lalu berkata, "Saya ingin tahu apa yang dipikirkan senior ini." Mendengar ini, tetua agung dari Sekte San Quan melirik ke arah Chu Kuang-Sheng dan berkata, "Masalah ini ada hubungannya. Apakah Sekte San Quan kita bisa mendapatkan pijakan di kota Huanbing? Jadi kita harus lebih berhati-hati. Adik Chu seharusnya tidak keberatan, kan?" Mata Chu Kuang-Sheng langsung berbinar dan dia mengerti arti kata-kata lelaki tua itu. Tapi dia tidak banyak bicara, karena dia tahu bahwa kompetisi setengah bulan kemudian adalah masalah hidup mati bagi Sekte San Quan. "Senior, jika ada yang ingin kamu katakan, maka katakan saja." Tetua Agung menatap tajam matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya ingin tahu apakah Dicu dapat menunjukkan beberapa trik untuk ditunjukkan kepada saya." Tidak banyak kejutan di mata Chu Kuang-Sheng. Matanya bertautan dengan mata Penatua Agung, dan ada sedikit tepi samar yang keluar darinya. "Kalau begitu, tolong beri aku nasihat, senior." Dia sedikit menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara keras. Kilatan kekaguman melintas di mata Penatua Agung itu. Untuk junior seperti itu, dia masih memiliki keberanian. Saat berikutnya, dia menginjak telapak kakinya, dan nafas yang kuat menyapu beriak di aula. Tetua Agung menyatukan kelima jarinya, dan cahaya spiritual bergetar di antara jari-jarinya, menunjukkan ketajaman seperti pisau. "Saya akan menggunakan 70% kekuatan saya dalam serangan ini. Jika Anda bisa menerimanya, Anda akan lulus ujian." Tapi yang mengejutkan setelah mendengar ini, Chu Kuang-Sheng tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu 70%. Penatua Agung itu mengerutkan kening saat berkata, "Lupakan. Saya akan mengurangi kekuatannya menjadi 60% jika Anda bisa lulus, oke?" Jelas dia salah mengartikan kata-kata Chu Kuang-Sheng dan menganggapnya sebagai ketakutan. Chu Kuang-Sheng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Senior, Anda salah paham. Maksud saya, Anda bisa menggunakan seluruh kekuatanmu." Mendengar kata-kata ini, tidak hanya Tetua Agung, tetapi juga Huan Feng yang cukup percaya diri pada Chu Kuang-Sheng tidak bisa menahan cemberut. Tetua Agung berada di ranah Zotian tingkat 9. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, bahkan dia tidak akan berani meremehkannya. "Apakah kamu yakin?" Tetua Agung itu kembali sadar dan bertanya dengan keraguan di wajahnya. Chu Kuang-Sheng langsung mengangguk, tapi dia tidak merasakan sedikit pun keraguan di hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar bertarung, bahkan Huan Feng pun mungkin bukan lawannya, apalagi Tetua Agung. "Silakan senior," dia mengulurkan satu tangan dan berkata sambil tersenyum. Tetua Agung tidak berkata apa-apa lagi. Dia menarik nafas dan kekuatan yang kuat berkumpul, membuat cahaya di ujung jarinya menjadi lebih tajam. Pada saat tertentu, dia mengambil langkah ke depan, lalu memukul Chu Kuang-Sheng dengan telapak tangannya.
Menghadapi serangan yang menakutkan ini, Chu Guangsheng tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan. Dia membiarkan telapak tangan berkedip itu dengan cepat membesar di matanya. Melihat pemandangan ini, Master Huan Feng terkejut. Mengapa orang ini tidak bisa mengambil tindakan untuk melawan? Mungkinkah dia takut dengan tindakan Penatua Agung itu? Tepat ketika telapak tangan yang berkedip hanya berjarak setengah kaki, Chu Guangsheng melawan. Ketika Huan Feng hendak menghentikannya, Chu Guangsheng mulai bergerak. Fluktuasi yang dahsyat melanda dan aura yang memancar dari tubuhnya terus meningkat dan segera mencapai puncak Rana Zhoutian tingkat ke-7. Metode rahasia yang aneh sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan begitu besar, kata Huan Feng dengan ekspresi aneh. Tubuh Chu Guangsheng berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan. Kelima jarinya mengepal erat, dan saat cahaya glasir berwarna mekar, dia meninjunya. Pada jarak sedekat itu, kedua serangan itu saling bertabrakan di saat bersama. Ekspresi Tetua Agung berubah drastis dalam sekejap mata. Dia menyadari ada kekuatan nyata tertahankan yang mengalir ke tinju lawan seperti banjir badang, langsung menghancurkan kekuatannya. Tubuhnya gemetar dan kakinya mundur beberapa langkah, menyebabkan retakan muncul di tanah. Chu Guangsheng menarik tinjunya menatap Penatua Agung dengan senyum di wajahnya, lalu berkata, "Saya ingin tahu apakah junior ini dapat lulus ujian dengan kekuatannya." Tawa samar bergema di aula, dan semua orang di sini langsung terkejut. Suasananya menjadi padat. Huan Feng memandang Chu Guangsheng dengan tidak percaya, ekspresinya penuh keterkejutan. Kekuatan bocah ini sangat kejam. Hanya dalam satu pertarungan, dia merugikan Tetua Agung. Meskipun dia optimis tentang Chu Guangsheng sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Chu Guangsheng bisa mencapai tingkat seperti itu. Orang yang paling terkejut saat ini adalah Penatua Agung. Dia mengangkat kepalanya dan ekspresi terkejut saat menatap Chu Guangsheng di depannya. Hanya dalam pertarungan sesungguhnya dia bisa memahami betapa besar kekuatan mengerikan yang disembunyikan oleh junior berwajah muda di depannya. "Saya buta," kata Penatua Agung dengan takjub. "Jika Chu Guangsheng tidak menghemat energinya, saya khawatir dia akan terluka parah saat ini." "Senior, terima kasih," kata Chu Guangsheng sambil tersenyum. Mendengar ini, Tetua Agung melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah penuh keheranan, "Dengan bantuan adik laki-laki Chu kali ini, bahkan jika Palvin Kisa memiliki dukungan dari benua tingkat tinggi, ia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun." Chu Guangsheng kembali tersenyum. Tidak ada tanda-tanda reaksi dalam ekspresinya. Dia tahu betul betapa kuatnya benua tingkat tinggi itu. Belum lagi kekuatan yang menjadi raja dan hegemoni di benua kelas tinggi. Bahkan kekuatan teratas yang sedikit lebih rendah. Para jenius yang dibina di sekte mereka pasti tidak sebanding dengan orang-orang seperti Jisong. Kalau begitu, junior ini akan kembali dan bersiap dulu, kata Chu Guangsheng sambil menangkupkan tangannya. Huan Feng langsung mengangguk. "Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencari semua informasi tentang kompetisi ini, dan kemudian mengirimkannya ke adik Chu." "Terima kasih, Master Sekte Huan." Chu Guangsheng tersenyum, lalu berbalik dan dia membawa VR pergi dari sini. Melihat sosok kedua orang itu pergi, Huan Feng menatap mereka untuk waktu yang lama. Sebelum perlahan-lahan menarik kembali pandangannya, sedikit pemikiran melintas di ekspresinya. "Penatua Agung, dari mana asal kedua orang ini?" Mendengar ini, Penatua Agung merenung untuk waktu yang lama dan kemudian berkata perlahan, "Kedua orang ini seharusnya tidak berasal dari benua Huanbing kita, atau bahkan dari tanah terlantar." Huan Feng mengangguk dan berkata,
Kedua orang ini memancarkan fluktuasi aura yang agak berbeda dari orang-orang di tanah terlantar. Tapi dari sebelum negeri manakah dia berasal? Kemungkinan peringkatnya pasti lebih tinggi dari Mobei. Menurutku juga begitu, kata Huan Feng sambil tersenyum. Lalu dia saling memandang dengan cahaya aneh di ekspresinya. Sepertinya kali ini mereka bertemu dengan seorang junior dengan latar belakang yang kuat. Hahaha. Rencana Pavilion Kisah yang telah direncanakan dengan susah payah kali ini mungkin akan sia-sia. Tawa samar terdengar dan perlahan bergema di aula. Terima kasih.